Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Tujuan pembelajaran kali ini yakni menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, serta menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan, yakni kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan orang lain, sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Lalu, apakah interaksi sosial itu? Kita akan mempelajarinya pada pembelajaran kali ini. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun syarat-syarat interaksi sosial adalah jumlah pelakunya lebih dari satu orang, berlangsung secara timbal balik, terjadinya komunikasi antara pelaku, dan yang terakhir adalah adanya tujuan. Berdasarkan pelaku, interaksi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Berdasarkan caranya, interaksi sosial dibagi menjadi 2, yakni interaksi secara langsung dan yang kedua adalah interaksi secara tidak langsung. Proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Dan yang selanjutnya ada sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Lalu ada identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada simpati. Simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa melihat seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial. Lalu, apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Simak berikut. Bentuk interaksi sosial yang pertama yaitu proses yang asosiatif atau positif. Yang kedua, proses yang disosiatif atau negatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses asosiatif terdiri atas pertama, kerjasama, kedua, akomodasi, dan ketiga, asimilasi. Kerjasama merupakan usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Sedangkan akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Contoh akomodasi yaitu toleransi kehidupan beragama.
Selanjutnya, ada asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi terjadi melalui sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran. Proses disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif terdiri atas 3 bentuk: kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Kompetisi atau persaingan adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ditandai oleh gejala-gejala kebencian atau perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Contoh kontravensi dunia politik. Selanjutnya ada pertentangan atau konflik. Adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik biasanya disebabkan karena perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan semuanya tentang interaksi sosial? Sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang interaksi sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.